Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan sama kelebihan helm R6 Revolt X ini. Menurut gua sedikit kekurangannya, banyak kelebihannya. Helm ini gua beli di harga 300 ribuan online. Kalau offline-nya gue nggak tahu, gue jarang beli offline. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yang gue beli ini warna putih, pearl white, size L. Nah, nanti ada gue kasih kekurangan kelebihan. Ini yang gue bilang ukurannya. Harusnya kan orang-orang beli true size. Ini nggak true size. Oke, kita di kelebihannya dulu. Itu ada di bagian visor. Visornya keren, cembung yang nggak suka flat. Udah gitu, ya nggak terlalu panjang dari dagu, ya aman lah, masih aman. Ini visornya gua kasih kelebihan karena dia tebel bahannya. Mantep. Udah gitu ada penguncinya, ini di kanan kiri ini gampang masangnya, bongkar pasangnya juga gampang. Itu gua kasih kelebihan. Iya, untuk visornya gua kasih kelebihan. Nah, terus berikutnya ada di ratchet. Ratchet juga sama, gua kasih kelebihan. Kenapa gue kasih kelebihan? Karena dia sama gampang juga buat ngoperasiin. Udah gitu nggak ada drama, nyangkut si helmnya, gerigi-geriginya bagus, kuat, nggak ada yang namanya turun. Pokoknya enak lah, bagus. Terus gua kasih lagi ada kelebihan di bagian stopper. Ini ada stoppernya. Ini gua kasih kelebihan. Kenapa? Karena helm-helm sekarang ini udah jarang pakai stopper. Udah gitu, stopper ini nggak ada yang namanya drama. Stoppernya tetap kepasang, tetap aman nih. Tuh, nggak ada drama. Nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Pipi gue tebel, harusnya pakai yang pres ini agak merenggang dikit ya si helmnya. Ini nggak aman. Nah, itu gue kasih kelebihan di bagian stopper. Terus gue kasih kelebihan lagi di atas itu. Ada si ventilasi ya. Ventilasi ini gue kasih kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Ini kelebihannya modelnya bagus. Udah gitu di slide-nya juga enteng. Ya nggak harus sampai helm gerak-gerak banget. Enak. Ini gue kasih kelebihan. Terus kelebihannya lagi itu ada di double visor. Tuh, double visornya ini warnanya silver. Terus dia udah adem dipakainya di mata. Udah juga nggak terlalu gelap kayak yang dulu-dulu. Mungkin emang sekarang modelnya begini ya, modelnya silver biar nggak terlalu gelap. Tapi bukan yang silver itu gelap ya. Ya yang gue bingung kok kenapa ini sama helm sebelumnya nggak gelap ya. Terus ini gue kasih kelebihan si double visor ini warnanya, bukan warnanya, pandangannya luas. Hampir ketutup semua, hampir banget, cuman di bagian bawah sini segaris doang.
Di mata gue nih semuanya kanan kiri atas bawah ke cover semua, cuma sedikit doang di bagian bawah. Oke. Begitu kan dia udah ada tuasnya. Tapi nanti ada gua kasih kekurangan juga lah di visor ini. Nanti juga lu ngeliat sendiri. Masuk di kelebihannya lagi, ada di bagian inner ya. Kita ke inner, ada crown pad sama cheek pad. Ini gua kasih kelebihan. Bagus crown pad sama cheek padnya. Asli bagus ini. Karena bahan kainnya tebel. Bagus. Halus. Udah gitu si cheek padnya ada lapisan slot intercom. Nah, ini gua bilang kelebihan lagi, ada slot intercomnya. Jarang-jarang helm 300 ribuan ada slot intercomnya. Mantap nggak tuh? Slot intercomnya bener-bener slot intercom, tinggal tempel aja, nggak usah drama-drama naik turun kanan kiri, setting lagi. Terus di bagian innernya ini IPS-nya ada lubangnya 4, di ventilasi 2, di exhaust 2. Jadi masuk 2, keluarnya 2, keluar angin dan masuk anginnya. Itu gua kasih kelebihan karena ada lah lubangnya. Terus di bagian si microlocknya ini gua kasih kelebihan. Microlocknya bagus. Ada apa ya disebutnya? Microlocknya ini bahan kain, si lapisan microlocknya sama kayak crown pad sama cheek pad. Tali penguncinya ini halus, enggak tipis, enggak terlalu tebal juga. Microlocknya enggak gampang lepas. Itu gua kasih kelebihan. Terus ini gua kasih kelebihan lagi. Ada di bagian bawah. Bawah ini gua kasih kelebihan karena buat kayak mungkin buat leher ya. Dia bukan plastik tapi ini bahannya karet. Sorry, terbalik. Ini bukan karet tapi bahannya plastik. Iya, mungkin buat leher ya. Jadi nggak, buat ngelindungin lah. Itu jadi kelebihan. Terus banyak kan kelebihannya. Kekurangannya nggak begitu banyak kok. Makanya ini gue bingung, helm semurah ini buat gue ya segitu mau murah lah ya. Udah bagus, build quality juga bagus. Untuk shellnya gue kasih kelebihan, bagus shellnya bentuknya. Lain daripada yang lain. Udah gitu shellnya juga cuma 1 IPS ya. 1 shell maksudnya. Iya betul, 1 IPS. Terus ada satu nih, dia ada reflektornya, reflektif atau reflektor ya. Jadi kalau kena cahaya nih, garis-garis ini nyala. Dia nyala. Kena lampu atau kena cahaya dia nyala. Ya, mungkin buat nandain kali kalau ada orang di jalan ya. Sepele sih, tapi ya gua kasih kelebihan lah ya. Nah, buat gua itu udah cukup kelebihannya, udah banyak. Kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan pertama itu langsung aja, helm ini di bagian visornya. Di visornya ini dia mentok sama shell. Gitu gua kasih kekurangan. Mentoknya di bagian deket-deket ratchet, kanan kiri lagi. Ini bawaannya aja udah begini, jadi
mentok sama ratchet itu kegesek-gesek jadi lecet selnya. Ya kalau yang nggak merhatiin sih mungkin nggak ngeh juga ya. Nah ini gue merhatiin banget pas setelah unboxing dicek, wah ada gesekan sedikit. Bisa diakalin itu, bisa misalnya mau ditambah ring di dalam ratchetnya bisa, jadi dia agak renggang. Cuma nanti kalau dipakai helmnya pas lagi hujan deras, takutnya masuk ke sela-sela si airnya. Ya kalau masih mau repot atau mau repot gitu bongkar pasang cuma karena ngambil ring aja buat diganjel di dalam ratchetnya, nggak apa-apa. Musim hujan nih berarti dicabut ringnya. Terserah itu mah. Oke, kita masuk lagi kekurangannya. Helm ini ademnya itu cuma sedikit. Padahal ada ventilasinya, ada exhaustnya, tapi yang gua rasain yang masuknya sedikit. Udah gitu, kenapa gua kasih kekurangan? Ya angin yang masuk ini masuk di kepala gua sedikit. Banyak yang bilang karena lu pakai balaklava banget tadi. Kalau yang namanya angin itu ya masuk aja. Kayak mereknya NHK, selama gue pakai balaklava aman-aman aja, tetap adem, gila ademnya itu. Belum ada yang ngalahin selain NHK. NHK-nya juga yang mana dulu ya. Terus kita masuk di kekurangannya lagi. Ini di bagian double visor nongol nih. Ini gue kasih kekurangan, padahal dia ada kelebihannya. Udah ada kelebihannya tadi. Nah ini gua kasih kekurangan. Kelihatan gak tuh? Nongol dia. Si double visornya harusnya jangan dibikin nongol ya. Jadi hampir bagus lah. Cuman ya mau gimana lagi ya. Ini yang gua paham, yang gua ngerti. Oke, terus ini ada lagi kekurangannya, helmnya entah kenapa ya kalau dibuka begini ini helm berisik, angin masuknya banyak. Ini jalan cuma 35-40, tapi kalau ditutup, kita coba dulu. Ini gue jalan di 60. Iya masih berisik. Itu gua kasih kekurangan, helmnya berisik. Kalau untuk ngebut cuman ya saran gua kalau lagi ketutup begini ya jalan 40-50 aja. Kan jalannya buat jalan santai juga helmnya. Kan ada juga yang mau nyobain buat ngebut buru-buru gitu, ada perlu ya hati-hati aja bawa motornya ya. Buat gue sih ini ada kekurangan lah ya. Agak-agak berisik helmnya, angin masuk. Nah itu udah gua kasih kekurangan sama kelebihan helm ini. Menurut gua udah cukup. Kekurangan kelebihan helm R6 Revolt X yang gue pakai size L, warna pearl white atau putih. Jadi kesimpulannya buat gue banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Terserah yang mau beli silakan. Yang penting gue udah nginfoin semuanya. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Assalamualaikum.